Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, di antara deretan ruko modern dan jalan yang tak pernah sepi dari deru kendaraan, berdirilah sebuah butik mewah bernama Laras Butik. Butik itu bukan sekadar tempat jual beli busana, melainkan simbol kesuksesan dan keharmonisan keluarga kecil yang mengelolanya, keluarga Alia dan Reno. Bangunannya berdiri 3 lantai dengan dinding kaca tebal yang memantulkan cahaya sore. Di lantai pertama, terpajang deretan gaun elegan hasil rancangan Reno, sang desainer sekaligus suami Alia. Lantai 2 digunakan sebagai studio desain, sementara lantai 3 menjadi ruang kantor dan penyimpanan stok barang. Butik itu hampir tak pernah sepi. Setiap pagi, mobil-mobil mewah berhenti di depan butik, menurunkan para pelanggan tetap, sosialita, istri pejabat, hingga influencer lokal yang datang hanya untuk mendapat koleksi edisi terbatas. Alia menjadi sosok yang paling disegani di kalangan pebisnis mode lokal. Di usia 35 tahun, ia berhasil membangun nama besar hanya dengan ketekunan dan rasa percaya diri yang kuat. Tubuhnya ramping, rambutnya hitam legam yang selalu disanggul rapi. Ia bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan berwibawa. Semua karyawan butik menghormatinya, bahkan sebagian takut melakukan kesalahan karena tahu betapa telitinya ia dalam memeriksa hasil kerja. Namun, di balik ketegasannya, Alia adalah ibu rumah tangga yang hangat. Setiap pagi sebelum berangkat ke butik, ia menyiapkan sarapan untuk suami dan anak sematawayangnya, Dimas, bocah 7 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Rumah mereka di kawasan elit Candi Baru tampak selalu hidup, dengan taman kecil yang terawat dan kolam ikan yang memantulkan cahaya matahari pagi. Suaminya, Reno, adalah pria berusia 38 tahun yang berwajah teduh dan menawan. Ia dikenal ramah, sopan, dan punya selera seni tinggi. Banyak pelanggan butik yang datang bukan hanya karena kualitas baju rancangan Reno, tapi juga karena sikapnya yang menawan hati. Namun Reno bukan tipe pria yang sombong. Ia mencintai pekerjaannya dan keluarganya sama besar. Dalam banyak kesempatan, ia sering mengatakan pada Alia, "Kita ini bukan cuma pasangan, tapi juga rekan kerja yang saling menutupi kekurangan." Kalimat itu membuat Alia selalu merasa aman. Ia percaya bahwa cinta dan kejujuran adalah fondasi rumah tangga mereka. Malam hari di rumah mereka selalu terasa hangat. Dimas suka duduk di pangkuan ayahnya sambil mendengar kisah tentang bagaimana busana dibuat. Alia kadang duduk di samping mereka, menatap dua lelaki yang menjadi dunianya dengan perasaan bangga. Kehidupan mereka nyaris sempurna, setidaknya dari luar. Namun, setiap kebahagiaan selalu menyimpan celah kecil. Celah itu muncul ketika telepon berdering suatu sore di bulan Oktober. Alia yang sedang menghitung stok kain menerima kabar dari adiknya, Lina, yang tinggal di Bandung. Suaranya terdengar gemetar di seberang sambungan. "Kak, aku gagal lagi. Proyekku ditolak investor. Aku gak punya tempat tinggal sekarang. Aku boleh tinggal di rumah kakak sebentar?" Alia, yang memang memiliki sifat penyayang, langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. "Tentu saja, Lin. Rumah ini rumahmu juga. Datang saja, nanti aku kirim sopir buat jemput." Ia bahkan merasa senang, sudah lama tak bertemu adiknya itu. Dalam ingatannya, Lina masih gadis manja yang dulu sering meminta bantuannya dalam segala hal. 2 hari kemudian, Lina tiba di Semarang dengan koper besar dan senyum cerah. Ia tampak berbeda dari yang Alia ingat. Wajahnya makin cantik dengan riasan tipis, rambutnya dicat coklat keemasan, dan pakaian yang ia kenakan jauh lebih modis. Tubuhnya beraroma parfum bunga yang lembut tapi menyengat. "Wah, rumah kakak makin besar aja," katanya sambil melirik sekeliling ruang tamu yang megah, dengan chandelier berkilauan dan sofa kulit impor. Alia tertawa kecil. "Kamu juga makin cantik aja, Lin. Yuk, aku kenalin sama Dimas dan Reno." Reno yang baru pulang dari butik menyalami adik iparnya sopan. Sekilas, tak ada yang janggal. Tapi Alia sempat menangkap tatapan Lina. Sekelebat saja, tatapan yang terlalu lama menatap wajah Reno sebelum akhirnya berpaling sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Lina mulai membantu di butik, katanya ingin belajar desain supaya bisa mandiri lagi.
Alia menyambut niat itu dengan senang hati. Ia memberi Lina peran ringan, seperti mengurus katalog atau membantu melayani pelanggan. Di luar dugaan, pelanggan butik menyukai sikap Lina yang ramah dan lembut. Banyak yang memuji, adik ibu Alia cantik sekali, ya. Mirip artis. Alia hanya tertawa bangga. Ia tak menyadari bahwa setiap kali Reno datang membawa contoh rancangan baru, Lina selalu menyambutnya dengan cara berbeda. Terlalu antusias, terlalu lembut, terkadang dengan pujian yang membuat Reno canggung. Di rumah, Lina juga sering menunjukkan perhatian kecil pada Reno. Ia menyiapkan kopi sore ketika Alia sedang sibuk menerima telepon klien. Ia juga kerap memuji hasil kerja Reno dengan kalimat manis, "Mas Reno ini jenius banget, pantas butik kakak sukses." Reno hanya membalas dengan senyum sopan, mencoba menganggap itu sebagai basa-basi. Tapi entah mengapa, tiap kali Lina lewat di hadapannya dengan gaun rumah yang tipis dan aroma sabun yang samar, dadanya bergetar aneh. Alia yang percaya penuh, tak melihat apapun selain kebaikan. Baginya, adiknya adalah bagian dari keluarga yang harus dibantu bangkit. Ia bahkan membiarkan Lina tinggal di kamar tamu lantai 2, kamar yang posisinya berseberangan dengan studio kerja Reno. Malam-malam di rumah itu mulai terasa berbeda. Ada kalanya Reno mendengar langkah kaki ringan di koridor saat ia lembur di studio. Ketika ia menengok, hanya mendapati bayangan Lina yang berpura-pura mengambil minum di dapur. Kadang, tanpa sengaja, tatapan mereka bertemu di cermin besar butik saat jam istirahat. Tatapan itu cepat berlalu, tapi meninggalkan getaran samar yang sulit dijelaskan. Bagi Alia, semua masih baik-baik saja. Ia masih menganggap rumahnya penuh tawa, butik terus berkembang, dan keluarga kecilnya tetap harmonis. Namun, di bawah permukaan kehidupan yang tampak sempurna itu, ada arus halus yang mulai berputar pelan, seperti riak kecil sebelum badai datang. Dan tak ada satupun di antara mereka yang tahu, bahwa sejak Lina menjejakkan kaki di rumah itu, kebahagiaan keluarga yang selama ini tampak sempurna, perlahan mulai retak, nyaris tak terdengar, tapi nyata. Hari-hari di butik berjalan seperti biasa, setidaknya di mata Alia. Ia sibuk mengurus pesanan pelanggan dan menyiapkan rancangan baru untuk koleksi akhir tahun. Lina, yang kini sudah terbiasa dengan ritme kerja butik, tampak semakin luas berinteraksi dengan pelanggan. Ia cepat belajar, punya selera mode yang bagus, dan mampu membuat suasana kerja terasa hidup. Semua karyawan menyukai Lina karena keramahannya, terutama para pelanggan pria yang sering mencari alasan untuk berbincang dengannya lebih lama. Namun, di antara tawa dan sapaan ramah itu, ada tatapan lain yang mulai tumbuh diam-diam, tatapan yang menyimpan niat berbeda. Tatapan yang tak ditangkap oleh siapapun, kecuali oleh Reno sendiri. Awalnya, Reno hanya menganggap Lina sebagai adik ipar yang manja dan penuh semangat. Tapi seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa cara Lina memandangnya tidak seperti adik kepada kakak ipar. Tatapan itu sering tertangkap saat mereka berdiskusi tentang desain. Lembut, tapi tajam, memuji, tapi terasa menyentuh jauh ke dalam pikirannya. "Mas Reno hebat, ya?" ujar Lina suatu sore ketika mereka sedang menyusun pola jas pesanan pelanggan penting. "Setiap garis potongan desain Mas selalu punya karakter. Aku rasa butik ini sukses karena sentuhan Mas." Reno tersenyum kecil. "Ah, kamu bisa saja, Lin. Tanpa kakakmu, butik ini gak akan sebesar sekarang." Lina menatapnya lebih lama. "Tapi kalau gak ada Mas, butik ini gak punya jiwa." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat Reno kehilangan kata-kata. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, ia mulai lebih waspada, tapi semakin berusaha menjaga jarak, semakin terasa bahwa jarak itu justru membuat sesuatu tumbuh diam-diam di antara mereka. Hari-hari berikutnya, hal-hal kecil mulai terjadi. Lina sering membawa kopi ke studio kerja Reno dengan alasan ingin belajar langsung tentang desain pria. Kadang ia berdiri terlalu dekat, bahunya nyaris menyentuh bahu Reno. Kadang, tangannya menyentuh tangan Reno saat menyerahkan pensil atau kertas pola, dan meskipun ia segera menariknya sambil tertawa, kehangatan dari sentuhan itu selalu tertinggal di kulit Reno. Malam hari di rumah pun berubah perlahan. Alia semakin sibuk,
sering menerima telepon klien hingga larut malam, atau bahkan menginap di butik ketika ada acara peluncuran koleksi. Reno, yang dulu biasa menemaninya, kini lebih sering di rumah bersama Lina dan Dimas. Anak mereka sering tidur lebih awal, meninggalkan rumah dalam kesunyian yang aneh, hanya terdengar suara hujan di luar atau detak jam dinding di ruang tamu. Di momen-momen seperti itulah, kehadiran Lina menjadi lebih terasa. Ia sering duduk di ruang tamu sambil membaca majalah mode, mengenakan gaun santai yang membuat siluet tubuhnya tampak samar di bawah cahaya lampu temaram. Kadang ia bertanya hal-hal sepele, tapi suaranya lembut, hampir seperti bisikan. "Mas Reno nggak kesepian kalau Kak Alia sibuk terus?" Pertanyaan itu pernah ia lontarkan suatu malam, dengan mata menatap layar televisi tapi senyumnya samar. Reno hanya menjawab singkat, "Sudah biasa. Kakakmu memang bekerja keras. Kalau aku punya suami kayak Mas, mungkin aku nggak akan ninggalin dia sendirian." Kata-kata itu membuat Reno terdiam lama, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba menertawakan kalimat itu, tapi tawa yang keluar terasa kaku. Perasaan bersalah mulai menghantui, tapi entah mengapa setiap kali berusaha menghindar, Reno justru merasa pikirannya selalu kembali ke Lina. Ia mulai memperhatikan aroma parfum yang dipakai Lina, cara rambutnya jatuh di bahu, hingga tawa kecilnya yang lembut tapi memabukkan. Suatu malam Jumat, hujan deras mengguyur kota Semarang. Petir menyambar-nyambar, dan listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Dimas sudah tidur di kamar atas, sementara Alia sedang rapat di hotel bersama rekan bisnisnya. Reno menyalakan senter dan berjalan ke dapur untuk memperbaiki sekring yang rusak. Udara malam itu dingin, suara hujan di atap terdengar seperti langkah kaki yang berlarian di atas genting. Ia membuka penutup sekring dan berusaha fokus, tapi entah kenapa pikirannya kacau. Di tengah kesunyian itu, ia mendengar langkah pelan dari arah koridor. "Mas Reno," suara itu lembut, nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. Reno menoleh, senter di tangannya menyorot wajah Lina yang berdiri di ambang pintu dapur. Ia hanya mengenakan gaun tidur tipis berwarna putih gading, rambutnya terurai lembab, dan matanya berkilat oleh pantulan cahaya senter. "Lina, kenapa kamu belum tidur?" tanya Reno gugup. Lina tersenyum samar. "Aku takut," suara petirnya kenceng banget. Reno menelan ludah. Ia ingin kembali memperbaiki sekring, tapi langkah Lina makin mendekat. Aroma bunga melati yang lembut menyeruak di udara. Dalam hitungan detik, tangan halus itu melingkar di pinggangnya dari belakang. "Mas, dingin banget malam ini," bisiknya pelan, napasnya terasa di leher Reno. Waktu seperti berhenti. Reno memejamkan mata, mencoba menarik diri, tapi tubuhnya tak bergerak. Ada perang dalam dirinya, antara logika dan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar keinginan. Ia tahu apa yang terjadi salah. Ia tahu wajah Alia, istrinya, akan hancur jika melihat ini. Tapi tubuhnya tak lagi tunduk pada pikirannya. Dalam remang dan suara hujan, dosa pertama itu terjadi. Tak ada kata yang terucap. Hanya napas berat, tubuh yang saling mencari hangat, dan rasa bersalah yang menempel seperti bayangan di dinding. Ketika lampu akhirnya menyala kembali, Lina menatap Reno dengan mata berkilat antara takut dan puas. "Mas." Reno menunduk. "Kita gak boleh ngelakuin ini lagi, Lin." Tapi bahkan saat ia mengucapkannya, dalam hatinya ia tahu batas itu telah terlewati. Keesokan harinya, Alia pulang seperti biasa, membawa cerita tentang kontrak butik baru. Reno mencoba bertingkah normal, menyembunyikan kegelisahan di balik senyum. Lina pun berperan dengan lihai, tertawa, membantu Alia menyiapkan makan malam, seolah tak ada apapun yang terjadi di antara mereka. Namun, setiap kali Reno dan Lina saling berpapasan, tatapan mereka menyimpan sesuatu yang berbeda. Ada rasa takut, tapi juga ada ketagihan yang tak terucap. Tatapan yang seolah berkata, "Kita tahu ini salah, tapi kita tak bisa berhenti." Dan sejak malam itu, rumah yang dulu dipenuhi canda dan kehangatan, perlahan berubah menjadi tempat yang sunyi namun bergemuruh oleh rahasia. Tatapan-tatapan panjang di antara dua manusia yang seharusnya tak saling mendekat, kini menjadi dosa yang tumbuh,
Satu langkah menuju kehancuran yang belum mereka sadari. 2 bulan berlalu sejak malam hujan yang menjadi awal dosa itu. Segalanya tampak berjalan seperti biasa di rumah maupun di butik. Alia tetap tersenyum ramah pada pelanggan, Reno tetap berkarya di studio, dan Lina masih membantu mengatur katalog dan melayani tamu. Tapi di balik rutinitas yang tampak harmonis itu, ada kebohongan yang terus tumbuh, mengakar di antara 3 jiwa yang hidup di bawah satu atap. Reno dan Lina semakin lihai menyembunyikan jejak. Mereka tahu setiap langkah di rumah itu bisa meninggalkan tanda, setiap tatapan bisa menimbulkan curiga. Karena itu, mereka memilih waktu-waktu paling sepi, tengah malam saat Alia terlelap di kamar, atau siang hari ketika Alia sibuk di kantor butik. Mereka menggunakan kamar tamu, ruang studio, bahkan ruang fitting yang jarang dipakai. Setiap kali dosa itu terulang, Reno selalu berjanji pada dirinya sendiri untuk berhenti. Tapi janji itu selalu patah begitu Lina mendekat dengan tatapan lembut dan bisikan yang menenangkan egonya. "Mas, aku cuma pengen Mas bahagia," katanya suatu kali sambil menyentuh wajah Reno. Dan setiap kali mendengar itu, Reno lupa bahwa kebahagiaan sejati yang ia cari justru sedang ia hancurkan sendiri. Alia tidak tahu apa-apa. Ia masih percaya pada kesetiaan suaminya, masih menyayangi adiknya seperti dulu. Namun, kadang-kadang hatinya terasa aneh. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti firasat buruk yang berusaha memberi tanda, tapi diabaikan oleh logika. Sampai suatu sore yang sunyi, di pertengahan bulan Desember. Alia sedang menyetrika baju Reno di kamar. Ia tak sengaja merogoh saku kemeja suaminya, mencari kertas catatan kecil yang biasa disimpan Reno. Namun jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lembut. Ketika ia keluarkan, matanya langsung terpaku, sebatang lipstik berwarna merah muda pucat. Warna itu bukan miliknya. Alia tahu betul, ia hanya menggunakan warna nude atau coklat lembut. Warna merah muda terlalu mencolok untuk seleranya. Dadanya berdebar. Ia berdiri diam beberapa detik, mencoba mencari penjelasan logis. Tapi semua kemungkinan yang muncul terasa absurd. Ia menatap lipstik itu lama, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku dan menunggu Reno pulang. Malamnya, ketika Reno tiba di rumah, Alia menatapnya dengan senyum lembut seperti biasa. Setelah makan malam, ia pura-pura bercakap ringan di ruang keluarga. Lalu dengan tenang, ia bertanya, "Mas, tadi aku nyuci kemeja kamu. Ada lipstik di sakunya. Warna merah muda." Reno tertegun sejenak. Wajahnya seolah kehilangan warna. Ia mencoba tertawa kecil, mungkin sisa dari pelanggan butik. "Yah, kan aku sering fitting baju buat mereka." Nada suaranya terdengar kaku. Alia hanya menatapnya dalam diam, mencoba membaca bahasa tubuh yang selama ini ia kenal begitu baik. Tapi Reno cepat mengalihkan pembicaraan, mengganti topik dengan hal-hal remeh. Malam itu, ketika Reno tertidur, Alia masih terjaga. Ada perasaan aneh menggelitik di hatinya, campuran antara curiga dan ketakutan. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu, tapi bayangan lipstik merah muda terus menghantui. Keesokan harinya, ia membersihkan kamar tamu seperti biasa. Lina sedang keluar bersama kurir butik, katanya mengantar pesanan. Saat Alia mengganti spray, tangannya menyentuh sesuatu keras di bawah bantal. Ia mengangkatnya, sebuah anting kecil berbentuk bulan sabit berwarna perak. Alia menatap benda itu lama. Ia tahu anting itu milik siapa. Lina pernah memakainya saat makan malam seminggu lalu. Hatanya bergetar hebat. Tapi ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya berdiri terpaku, mencoba menahan emosi yang mulai menyesak di dada. Malamnya, Alia duduk di ruang tamu sendirian. Hujan turun rintik di luar jendela, dan dalam keheningan itu ia mengambil keputusan. Ia tahu tuduhan tanpa bukti hanya akan membuatnya tampak gila. Jadi ia akan menunggu. Mengamati. Membuktikan semuanya sendiri. Keesokan harinya, Alia membeli sebuah kamera kecil dari toko elektronik di pusat kota. Kamera itu bisa disembunyikan di antara barang-barang butik tanpa terlihat mencolok.
Dengan hati-hati, ia memasangnya di sudut ruangan studio butik, tempat Reno sering bekerja dan Lina sering menemaninya. Sejak hari itu, Alia mulai memperhatikan setiap perubahan kecil. Cara Reno berbicara dengan Lina, cara Lina menatap Reno, bahkan cara mereka saling menghindari ketika Alia datang mendekat. Semua tanda itu kini terasa jelas, seperti potongan teka-teki yang mulai menemukan bentuknya. 2 hari kemudian, Alia memeriksa rekaman kamera itu di ruang kantornya. Tangannya gemetar ketika menekan tombol play. Di layar kecil itu, ia melihat Reno sedang bekerja di meja desain, sementara Lina berdiri di sampingnya. Awalnya mereka terlihat biasa saja, berbincang, tertawa kecil. Tapi beberapa menit kemudian, sesuatu berubah. Lina mendekat. Ia menyentuh bahu Reno, lalu perlahan mencondongkan tubuh. Reno tidak menolak. Ia bahkan menatap balik. Dalam beberapa detik, mereka berciuman, bukan ciuman yang sekadar hilaf, tapi ciuman yang penuh gairah dan kebiasaan. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa suara. Dunia yang selama ini ia banggakan, rumah tangga yang ia jaga, bisnis yang ia bangun bersama suami, kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya, semua runtuh dalam sekejap. Ia menatap layar itu hingga rekaman berakhir. Kedua orang yang ia cintai, darah daging dan pasangan hidupnya, kini menjadi 2 wajah asing yang menusuk hatinya. Tangisnya pecah, tapi tak ada suara keluar. Ia menahan napas, menggigit bibir hingga berdarah agar tidak berteriak. Ia tidak ingin karyawan lain mendengar. Beberapa menit kemudian, ia menatap bayangan wajahnya di layar monitor. Mata itu kosong. Tapi di balik kekosongan itu, muncul sesuatu yang lain, ketenangan yang dingin, seperti bara yang menunggu untuk menyala. Ia menutup laptopnya pelan. Lalu dengan suara serak berbisik pada dirinya sendiri. Baiklah, kalau ini yang kalian mau. Malam itu, Alia duduk di depan cermin kamar, memandangi wajahnya sendiri. Air matanya sudah kering, tapi matanya merah. Di luar, suara angin dan gemuruh langit seperti menyanyikan lagu duka. Dalam diam, Alia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak tahu akan melakukan apa, tapi hatinya sudah berubah. Yang dulu penuh kasih, kini mulai retak. Yang dulu lembut, kini menyimpan api kecil yang belum padam. Dan tanpa disadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pengkhianatan. Sebab cinta yang dikhianati, bila berubah menjadi dendam, bisa menelan segalanya, bahkan jiwa orang yang tersisa. Setelah malam itu, Alia tidak lagi menjadi Alia yang sama. Ia masih tersenyum pada karyawan, masih menyapa pelanggan dengan sopan, bahkan masih menyiapkan sarapan untuk Reno dan Dimas seperti biasa. Tapi di balik tatapan matanya yang teduh, ada sesuatu yang berubah, dingin, terukur, dan penuh perhitungan. Reno mengira badai telah berlalu. Ia tidak tahu bahwa diamnya Alia bukan tanda memaafkan, melainkan pertanda awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sementara Lina, yang mulai merasa bersalah, justru semakin gelisah melihat kakaknya begitu tenang. Ia beberapa kali mencoba mencari alasan untuk kembali ke Bandung, tapi Alia selalu menahannya dengan lembut. "Jangan, Lin. Di sini kamu dibutuhkan. Aku senang kamu bantu-bantu di butik," ujar Alia dengan senyum ramah yang membuat Lina makin salah tingkah. Alia memainkan perannya dengan sempurna. Ia tahu bahwa kepura-puraan adalah cara terbaik untuk menjerat 2 pengkhianat itu dalam jebakan mereka sendiri. Setiap malam, ketika rumah sudah sunyi, ia duduk di depan cermin kamarnya, memandangi pantulan wajah sendiri sambil menggenggam anting milik Lina dan lipstik merah muda itu. Bibirnya bergetar pelan, menyebut nama mereka berdua berulang-ulang, seperti doa yang perlahan berubah menjadi mantra. Hari-harinya berjalan seperti bayangan dari masa lalu yang ia benci. Di siang hari ia tersenyum, di malam hari ia mendengar bisikan dalam kepalanya sendiri. Balas mereka, Alia. Balas dengan cara yang tak akan bisa mereka lupakan. Malam itu, hujan gerimis turun di luar. Dimas sudah tidur, Reno pergi ke butik karena alasan lembur. Alia menatap ponselnya lama,
lalu menutupnya. Ada dorongan aneh dalam dirinya, seperti tangan tak terlihat yang menuntun langkahnya. Ia mengambil jas hujan dan payung, lalu keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Tujuannya hanya satu, pasar malam di belakang terminal Banyumanik. Tempat itu dikenal bukan hanya karena jajanan dan hiburannya, tapi juga karena di ujungnya ada deretan gang sempit yang jarang dilewati orang, bahkan siang hari. Alia berjalan melewati kios mainan dan warung kopi tua yang sudah hampir tutup. Udara malam terasa pengap, bau tanah bercampur asap sate dan aroma dupa samar yang tak jelas dari mana asalnya. Di gang ketiga dari ujung, seorang perempuan tua duduk di depan warung kosong, mengenakan kerudung lusuh warna abu-abu, matanya memantulkan cahaya lampu petroma kecil. "Nyari siapa, Mbak?" Suara seraknya membuat Alia berhenti. Alia menatapnya. "Saya, dengar di sini ada orang yang bisa bantu saya mengembalikan karma." Perempuan tua itu tersenyum tipis, seolah senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Nama saya Mbak Sirna. Banyak yang datang ke sini minta tolong, tapi gak semua siap dengan akibatnya." Alia duduk di bangku bambu di depannya. Hujan menetes dari atap seng, menimbulkan suara gemericik pelan. Ia membuka tas tangan dan mengeluarkan dua benda, sehelai rambut Reno yang ia ambil dari sisir, dan potongan kuku Lina yang ia simpan diam-diam setelah membersihkan kamar mandi. Mbak Sirna menerima benda-benda itu tanpa bicara. Ia menatap Alia lama, seolah menimbang niat yang tersimpan di balik wajah tenang itu. Kalau yang Mbak mau itu, mereka gancet, bisa. Tapi siap-siap, karma bakal muter. Darah saudara, darah suami, itu bukan mainan. Alia menggenggam ujung roknya erat-erat. "Aku gak peduli, Mbah. Aku cuma pengen mereka ngerasain apa yang aku rasain. Aku cuma pengen mereka saling nyiksa, saling terikat sampai gak bisa lepas." Mbah Sirna mengangguk pelan. Dari dalam keranjang anyam di sampingnya, ia mengeluarkan kain merah, sebatang dupa hitam, dan mangkuk tanah berisi cairan hitam pekat yang berbau menyengat. Ia memulai ritual dengan melafalkan mantra pelan, suaranya seperti desis ular yang merayap di udara. Yang dikunci bukan cinta, tapi dosa. Yang disatukan bukan hati, tapi darah yang salah tempat. Asap dupa mulai mengepul, membentuk lingkaran kelabu di udara. Alia menunduk, kedua tangannya gemetar tanpa ia sadari. Dalam bayang asap itu, ia seolah melihat bayangan Reno dan Lina, tertawa, berbisik, lalu menatap ke arahnya dengan wajah yang tiba-tiba berubah pucat. Suara Mbah Sirna makin lirih tapi tegas. "Mulai malam ini, mereka akan saling mencari. Tapi kalau sudah bersatu, mereka gak akan bisa lepas. Sebab tubuh mereka dikunci oleh amarahmu sendiri." Dari kejauhan, ayam jantan berkokok, padahal waktu belum menunjukkan dini hari. Mbah Sirna berhenti melafalkan mantra. Ia menatap Alia dengan mata sayu tapi tajam. "Sudah. Permintaanmu sudah sampai. Tapi ingat, Mbak Alia, semua yang dikirim, bakal balik ke pengirim kalau waktunya tiba." Alia menatapnya tanpa berkedip. "Aku siap." Mbah Sirna tersenyum samar. "Tidak, Nak. Tidak ada yang benar-benar siap." Setelah membayar dan menerima segenggam abu dari dupa ritual itu, Alia berjalan keluar gang dengan langkah pelan. Hujan sudah reda, tapi udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Di perjalanan pulang, lampu jalan terasa lebih redup dari biasanya. Bayangan pohon terbesi di pinggir jalan tampak bergerak pelan seolah mengikuti langkahnya. Sesekali ia mendengar suara bisikan samar di telinganya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Kalau sudah gancet, tak akan bisa lepas. Alia berhenti, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu melanjutkan langkah. Dalam hatinya, ada rasa puas yang aneh, campuran antara takut dan lega. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada keyakinan gelap yang berbisik dari dalam dirinya bahwa keadilan sebentar lagi datang, dengan caranya sendiri. Sesampainya di rumah, semua terlihat normal. Dimas tidur nyenyak, Reno baru pulang dan langsung masuk kamar mandi. Alia duduk di tepi ranjang,
menatap bayangan suaminya di cermin. Ia mengeluarkan segenggam abu dari kantong bajunya dan meletakkannya di bawah bantal tempat Reno tidur. Dalam bisikan nyaris tak terdengar, ia berkata, "Selamat malam, Mas, semoga mimpi kamu indah malam ini. Karena mungkin, itu mimpi terakhir yang tenang." Ia tersenyum kecil, lalu mematikan lampu kamar. Di luar jendela, awan bergerak cepat menutupi bulan. Angin berembus kencang, dan di kejauhan, suara ayam berkokok sekali lagi, menandakan bahwa alam sudah mulai bergeser. Malam itu, butiran hujan terakhir jatuh di atas genting rumah Alia, menyimpan rahasia yang kelak akan menumbuhkan teror paling mengerikan bagi dua manusia yang telah mengkhianatinya. Dan di dalam kegelapan kamar, Alia tidur dengan senyum tipis di bibirnya. Sementara di luar sana, roh-roh malam mulai berbisik pada dunia. Ada dendam seorang istri yang telah dibangunkan. Hujan turun sejak sore, menebarkan hawa dingin ke seluruh sudut rumah. Petir sesekali menyambar di langit, memantulkan cahaya putih pucat ke jendela-jendela kaca rumah besar itu. Di ruang tamu, jam dinding berdetak pelan, ritmis, namun menciptakan kesunyian yang justru menekan. Alia dan Dimas sedang berada di luar kota untuk acara butik 2 hari ke depan. Rumah itu seharusnya kosong, tapi malam ini dua manusia berdosa memutuskan memanfaatkannya untuk sekali lagi memenuhi nafsu yang mereka sebut cinta terlarang. Reno menutup tirai jendela, memastikan semua lampu luar dimatikan. Sementara Lina, mengenakan gaun tidur tipis berwarna krem, duduk di tepi ranjang kamar tamu sambil menatap hujan di luar jendela. "Mas yakin gak akan ada yang tahu?" bisik Lina pelan. Reno menatapnya sambil menelan ludah. "Alia keluar kota. Besok sore baru balik. Kita cuma butuh malam ini aja, Lin. Habis ini aku janji, aku sudahi semua." Lina tersenyum samar, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda, campuran cinta, takut, dan obsesi. "Kamu selalu bilang gitu, Mas." Reno mendekat, mengusap pipi adik iparnya. Sekali lagi, dosa menuntun mereka ke jalan yang sama. Hujan di luar makin deras, mengguyur atap seperti irama drum perang. Petir menyambar, membuat lampu di kamar berkedip sebentar. Namun mereka tak peduli. Dalam pelukan, mereka kembali larut, menutup telinga dari suara hujan dan hati nurani yang sudah lama tak mereka dengar. Tapi malam itu berbeda. Ketika Lina memejamkan mata, tiba-tiba hawa di kamar berubah. Udara terasa lebih berat, dingin, dan menusuk tulang. Dari sela-sela jendela yang sedikit terbuka, angin masuk membawa aroma dupa terbakar, padahal tak ada yang menyalakan dupa di rumah itu. Reno merasakan punggungnya seperti ditusuk jarum, tapi ia mengabaikannya. Mungkin cuma angin, gumamnya, mencoba kembali pada kenikmatan semu yang mereka ciptakan. Namun seketika, tubuh mereka berdua menegang. Reno menatap ke bawah dengan panik, merasakan sesuatu yang aneh, rasa kaku luar biasa di panggulnya. Ia mencoba menarik diri, tapi tak bisa. "Lin, kok gak bisa gerak?" suaranya parau. Lina yang masih dalam pelukannya menatap dengan mata membulat. "Mas, jangan bercanda." Ia mencoba menggeser tubuhnya, tapi saat menarik diri, rasa sakit menjalar hingga ke tulang. "Maaf, Mas. Tolong lepasin." Reno berusaha mendorong, tapi justru semakin sakit. Rasa nyeri itu seperti disayat dari dalam, membuat keduanya menjerit bersamaan. Lina meronta, menangis histeris, tapi setiap gerakan justru membuat mereka semakin rapat, semakin melekat. Suara jeritan mereka memecah hujan malam. Dari luar, tetangga yang melintas sempat berhenti, tapi mengira itu suara film atau musik dari televisi. Namun jeritan berikutnya berubah menjadi ratapan pilu bercampur teriakan panik yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mas, sakit. Aku gak bisa lepas. Ya Allah, Lin. Aku gak bisa gerak. Ini apa?" Lampu kamar tiba-tiba berkedip, lalu padam. Rumah seketika gelap gulita. Petir menyambar, menyinari wajah mereka sesaat, wajah yang dipenuhi ketakutan dan peluh.
Dalam cahaya kilat itu, mereka sempat melihat sesuatu di cermin besar di depan tempat tidur. Bayangan Alia berdiri di belakang mereka, menatap tanpa ekspresi, dengan mata hitam legam dan senyum tipis di bibirnya. "Mas, itu siapa di cermin?" bisik Lina dengan suara gemetar. Reno menoleh cepat, tapi cermin sudah gelap. Hanya pantulan bayangan mereka berdua yang masih tampak melekat. Reno meraih meja samping, mencoba mengambil ponsel. Tangannya gemetar, tapi begitu hendak menekan tombol panggil, ponsel itu mati total. Tak ada sinyal. Tak ada cahaya. Hanya suara hujan dan isak tangis Lina yang menggema di antara gemuruh petir. Kita harus ke rumah sakit. Mas, tolong, lakukan sesuatu. Aku gak bisa jalan, Lin. Tuhan, ini kenapa? Reno mencoba memaksa diri bangun, tapi tubuh bagian bawahnya seperti tertanam di ranjang. Ia menatap ke arah sambungan tubuh mereka dan hampir muntah melihat darah menetes perlahan di spray putih. Rasa nyeri itu kini berubah jadi panas yang membakar, seperti daging yang meleleh disatukan dengan besi panas. Lina menangis makin keras, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, tolong aku. Tolong. Aku takut, Mas." Reno hanya bisa memeluknya. Panik, menjerit memanggil nama Tuhan yang sudah lama tak ia sebut. Dari luar kamar, suara langkah terdengar samar, seperti seseorang berjalan perlahan di koridor. Reno terdiam. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tok, tok, tok. Siapa itu? Tolong. Tolong kami, teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya angin berdesir, lalu bunyi gagang pintu bergetar pelan. Reno memandangi pintu itu dengan napas memburu. Dalam cahaya kilat berikutnya, ia melihat bayangan tangan perempuan menempel di kaca pintu. Tangannya panjang, kukunya hitam, dan menekan kaca dengan suara berderit pelan. Lina menutup wajahnya, menjerit sekuat tenaga. "Jangan masuk! Jangan masuk!" Namun pintu tak pernah terbuka. Setelah itu, suara langkah menghilang. Yang tersisa hanyalah hujan dan tangisan. Beberapa jam kemudian, tetangga mulai berdatangan karena suara jeritan yang tak berhenti. Pak RT, ditemani dua warga lain, mengetuk pintu rumah sambil berteriak. Karena tak ada jawaban, mereka memutuskan mendobrak masuk. Saat pintu kamar tamu terbuka, aroma amis darah langsung menyengat. Kilatan petir menyinari pemandangan yang membuat semua orang terpaku. Reno dan Lina terbaring di atas ranjang, telanjang, bersimbah darah, dan tubuh mereka melekat dari pinggang ke bawah. Kedua wajah mereka membiru, mata terbuka lebar menatap langit-langit seolah masih menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Salah satu warga menjerit histeris dan jatuh pingsan. Pak RT berlari keluar memanggil bantuan. Polisi datang setengah jam kemudian, diikuti para medis. Namun tak ada yang bisa dilakukan. "Pisahkan mereka," perintah salah satu petugas dengan suara bergetar. Tapi begitu dokter mencoba memeriksa, ekspresinya langsung berubah ngeri. Ini bukan luka biasa. Seolah jaringan tubuh mereka menyatu dari dalam. "Ini bukan medis," katanya lirih. Seorang polisi menutup wajahnya dengan tangan, menahan mual. "Maksud dokter?" Dokter itu menggeleng, nadanya pelan tapi tegas. "Ini, seperti ada kekuatan lain yang mengikat mereka. Sesuatu yang bukan dari dunia kita." Di luar rumah, hujan mulai reda, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di halaman. Di kejauhan, ayam berkokok pelan, suara yang sama yang pernah terdengar malam ketika Alia menemui Mbah Sirna. Dan di langit yang mulai terang, entah kenapa, bulan tampak pudar seperti diselimuti bayangan. Malam itu, dosa telah menerima balasannya. Namun arwah yang tersakiti belum tenang, karena darah keluarga belum berhenti menuntut. Pagi itu, langit Semarang diselimuti kabut tipis. Sirena ambulans memecah kesunyian kompleks elit yang biasanya tenang. Alia berdiri di depan pagar rumahnya, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Ia tidak menjerit, tidak menangis,
hanya memandangi dua tubuh yang dibawa keluar di atas tandu, Reno dan Lina. Kain putih menutupi tubuh keduanya, hanya wajah mereka yang tampak membiru dan dingin. Di kejauhan, warga berbisik-bisik, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap dengan ngeri. Katanya, ketahuan berbuat dosa, terus tiba-tiba nempel, ya? Bisik seorang ibu dengan nada tak percaya. Astagfirullah, rumah ini pasti sudah kena kutuk. Alia tak menggubris. Ia hanya menatap truk ambulans yang perlahan melaju menjauh. Angin pagi berembus, membawa aroma amis darah yang seolah masih tertinggal di udara. 2 hari kemudian, kabar datang, Lina meninggal dunia karena pendarahan dan infeksi. Tubuhnya tidak bisa diselamatkan. Sementara Reno selamat, tapi separuh tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan setiap kali diajak bicara, ia hanya menatap langit-langit kamar rumah sakit tanpa sepatah kata pun. Alia menjenguknya sekali, bukan sebagai istri, tapi sebagai saksi penderitaan. Reno terbaring lemah, bibirnya bergerak tanpa suara. Saat perawat keluar sebentar, Alia mendekat, berbisik dingin di telinganya. Sekarang kamu tahu rasanya kehilangan segalanya. Tak ada tanggapan. Hanya air mata yang mengalir dari sudut mata Reno. Setelah itu, Alia tak pernah kembali. Ia pulang ke rumah, tapi rumah itu bukan lagi tempat tinggal yang sama. Dari hari pertama ia melangkah masuk, hawa di dalam terasa berat. Udara pengap, dan setiap sudut seolah menyimpan tatapan tak terlihat. Malam pertama setelah kepulangan itu, hujan turun rintik-rintik. Alia mencoba tidur di kamar utama, tapi suara aneh terdengar dari arah kamar tamu, kamar tempat dosa itu terjadi. Suara seperti seseorang berjalan pelan, lalu dentingan halus seperti gelang jatuh ke lantai. Ia menahan napas. Rumah itu seharusnya kosong. Pelan-pelan ia turun dari tempat tidur, mengambil senter di meja samping, lalu menuju lorong. Lampu lorong berkelap-kelip. Saat cahaya senter menerobos pintu kamar tamu yang terbuka sedikit, aroma anyir bercampur wangi bunga melati tercium kuat. Alia menelan ludah. Lina, panggilnya lirih, meski ia tahu itu mustahil. Tak ada jawaban, hanya hembusan angin dari jendela yang setengah terbuka. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke arah tempat tidur, seolah-olah terdapat bayangan perempuan duduk membelakangi. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Alia tertegun, jantungnya berdegup keras. Dalam sekejap, bayangan itu menoleh. Wajah pucat dengan darah mengalir dari mata menatap langsung ke arahnya. Aku kedinginan, Kak. Alia menjerit, senter terlepas dari tangannya. Cahaya berputar-putar di lantai hingga padam. Setelah itu, kamar menjadi gelap total. Keesokan paginya, Alia terbangun di ruang tamu dengan tubuh lemas dan kepala berat. Ia tak ingat bagaimana bisa tertidur di sana. Tapi di tangan kirinya, tergenggam sehelai anting kecil milik Lina, anting yang dulu ia temukan di bawah bantal saat pertama kali mencurigai perselingkuhan itu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Alia. Rumah itu tak pernah tenang. Setiap malam, pukul 12 tepat, terdengar suara langkah kaki di tangga, pelan, teratur, dan berhenti di depan kamar Dimas. Bocah 7 tahun itu beberapa kali menjerit di tengah malam, mengatakan bahwa Bunda Lina duduk di tangga, menangis sambil memanggil nama ibunya. Dia bilang minta maaf, Ma, dia bilang gak sengaja bikin mama marah, kata Dimas dengan mata sembab. Alia mencoba menenangkan anaknya, tapi dalam hatinya ketakutan mulai menumpuk. Ia tahu itu bukan halusinasi. Setiap kali ia melewati cermin di ruang ganti butik, pantulan dirinya terlihat normal, tapi bayangan lain sering muncul di belakang. Wajah perempuan pucat, tersenyum miring. Beberapa kali kaca cermin itu retak sendiri tanpa sebab. Dupa yang ia nyalakan untuk menenangkan diri justru menambah aroma aneh di rumah. Kucing peliharaan mereka mati mendadak, ditemukan di depan kamar tamu dengan leher terpelintir. Kabar tentang tragedi di rumah Alia menyebar cepat. Para pelanggan butik mulai menjauh. Awalnya karena rasa iba, tapi kemudian karena rasa takut. Ada yang mengaku setelah membeli baju dari laras butik,
mereka mendengar suara perempuan menangis di lemari pakaian. Ada pula yang bermimpi melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di depan cermin butik sambil menjahit baju berdarah. Bisnis yang dulu ramai itu perlahan runtuh. Alia menutup butik lebih sering, memecat pegawai satu persatu. Di etalase depan, baju-baju mewah yang dulu jadi rebutan kini berdebu, seperti jasad yang ditinggalkan. Malam demi malam, gangguan semakin parah. Lampu sering menyala sendiri, suara mesin jahit terdengar dari ruang belakang meski kabelnya sudah dicabut. Kadang, suara itu disertai nyanyian lirih, suara perempuan yang terdengar seperti Lina. "Mas, malam ini dingin banget ya." Kalimat yang sama. Kalimat yang dulu Lina ucapkan pada malam penuh dosa itu. Alia menutup telinga, menangis di pojok kamar. Ia menyalakan doa-doa, membaca ayat suci dengan suara gemetar. Tapi setiap kali ia berhenti, terdengar tawa kecil di telinganya. "Alia," bisikan itu lembut, hampir manja. "Kamu bahagia sekarang?" Cermin di hadapannya retak dengan suara nyaring, pecah membentuk garis seperti urat nadi. Bayangan Alia di dalamnya tampak menunduk, tapi refleksi di cermin tersenyum lebar. Hari berganti minggu. Dimas mulai sering sakit-sakitan, demam tanpa sebab, mimpi buruk hampir tiap malam. Ia sering terbangun sambil berteriak, "Bunda Lina minta aku temani, Ma, dia bilang dingin di bawah." Alia panik, memanggil ustaz untuk membersihkan rumah. Ritual ruqyah dilakukan, tapi anehnya, setiap kali ustaz membaca ayat-ayat suci, lampu padam dan dupa di ruang tamu menyala sendiri. Dari arah dapur, terdengar benda jatuh dan suara tawa lirih seorang perempuan. Setelah itu, ustaz menolak kembali. "Rumah ini sudah terlalu berat auranya, Bu." Ada arwah yang tidak mau pergi karena rasa bersalah dan amarah yang saling menjerat. Sejak malam itu, Alia tidur dengan lampu menyala. Tapi bahkan cahaya lampu pun tak bisa menyingkirkan bayangan. Kadang, saat ia memejamkan mata, ia merasakan seseorang duduk di tepi ranjang, dingin, lembab, dan beraroma melati. Ia membuka mata perlahan, dan di sana, Lina duduk menatapnya, wajahnya rusak separuh, darah mengalir di sudut bibir. "Kenapa kau buat aku begini, Kak?" Alia menjerit, berlari keluar kamar, menubruk dinding hingga pingsan. Ketika sadar, fajar sudah menyingsing. Ia duduk di ruang tamu, menggigil ketakutan. Di atas meja, ada segelas air putih yang entah siapa yang menaruhnya. Di samping gelas itu, selembar kain merah terlipat rapi, kain yang dulu dipakai Mbah Sirna saat ritual dilakukan. Alia menatapnya dengan mata berkaca. Ia tahu, balasan sudah berjalan. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal lagi, melainkan penjara bagi arwah dan dosa yang menolak pergi. Dan sejak hari itu, setiap malam, suara rintihan perempuan terdengar dari kamar tamu. Cermin butik selalu retak menjelang tengah malam. Dimas berhenti bicara sama sekali, dan laras butik resmi ditutup untuk selamanya. Namun bagi Alia, ketenangan masih jauh dari genggamannya. Karena ia tahu, rumah itu tak akan pernah tenang. 6 bulan telah berlalu sejak malam kelam yang merenggut segalanya. Butik laras butik berdiri muram di tengah kota Semarang, cat dindingnya mulai pudar, papan nama mulai berkarat, dan kaca etalase yang dulu berkilau kini berdebu dan dipenuhi jaring laba-laba. Tak ada lagi tawa pelanggan, tak ada lagi lampu sorot yang menyorot gaun-gaun cantik hasil karya Reno dan Alia. Yang tersisa hanyalah sunyi, dan rasa bersalah yang menempel seperti kutukan. Alia kini hidup sendirian di rumah besar itu bersama Dimas yang lebih banyak diam daripada bicara. Anak kecil itu sering menatap kosong ke arah kamar tamu, seolah ada sesuatu yang dilihatnya di sana. Kadang, di tengah malam, Alia mendengar Dimas berbicara lirih dari kamarnya. "Bunda Lina kedinginan, Ma. Katanya dia mau baju hangat." Setiap kali mendengar itu, tubuh Alia merinding. Ia selalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat dan membaca doa, tapi bayangan Lina seakan menembus apapun, bahkan ketenangan yang tersisa di hati Alia. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat.
Suara mesin jahit sering terdengar dari arah butik meski semua peralatan telah ia cabut dari stop kontak. Kadang terdengar juga langkah kaki di lorong, seperti seseorang sedang berjalan pelan sambil menyeret kain panjang. Cermin di ruang ganti memantulkan bayangan samar seorang perempuan dengan rambut basah menutupi wajah, berdiri di belakangnya setiap kali Alia menunduk. Reno, yang kini lumpuh total, dirawat di rumah sakit jiwa pinggiran kota. Setiap kali Alia menjenguk, ia hanya menatap kosong dengan mata yang nyaris tanpa kehidupan. Mulutnya kadang bergerak tanpa suara, seolah ingin memanggil nama seseorang. Lina, bibirnya gemetar. Dokter bilang trauma dan rasa bersalah membuat syarafnya rusak, tapi Alia tahu, luka itu bukan hanya di tubuh, melainkan di jiwa, karena dosa mereka berdua kini hidup, menagih lewat cara yang tak manusiawi. Suatu sore, Alia datang ke rumah sakit dengan membawa bunga mawar putih. Ia duduk di samping Reno yang menatap jendela tanpa ekspresi. "Mas, aku sudah kehilangan segalanya. Lina sudah mati." Dimas pun mulai ketakutan setiap malam. Apa semua ini belum cukup? Tak ada jawaban. Tapi air mata menetes di pipi Reno perlahan, lalu ia tertawa kecil, tawa yang getir, nyaris seperti orang gila. "Dia masih di sini, Li." Di balik kaca itu, Alia menoleh ke jendela. Untuk sesaat, ia melihat bayangan seorang perempuan bergaun putih, berdiri di luar ruangan dengan kepala miring ke satu sisi, wajahnya penuh darah kering, dan senyum kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak hari itu, Alia tak lagi bisa tidur tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bermimpi berada di dalam butik, duduk di kursi jahit, sementara Lina dan Reno berdiri di depannya, tubuh mereka masih melekat dari pinggang ke bawah, menatap dengan mata kosong. "Kak, kenapa kau pilih cara ini?" Suara Lina bergaung, membuat dadanya sesak. Hingga akhirnya, pada malam Jumat yang ke-6 sejak mimpi itu pertama muncul, Alia memutuskan pergi ke pasar belakang terminal, tempat ia dulu menemui Mbah Sirna. Ia ingin mengakhiri semuanya. Gang itu masih sama, gelap, becek, bau kemenyan bercampur amis darah ayam. Mbah Sirna duduk di kursi bambu dengan tatapan sayu, seolah sudah tahu kedatangannya. "Mbah," Alia menunduk dalam. "Saya sering didatangi dia." "Lina," katanya kedinginan, "katanya saya kejam. Saya tidak kuat lagi." Mbah Sirna menghela napas panjang. "Karma sudah berjalan, Mbak. Tapi yang buka jalan, harus siap ditagih. Dunia ini berputar, siapa yang memutar, akan ikut di dalam pusarannya." Alia menggigit bibirnya, suaranya bergetar. "Saya tidak ingin dihantui. Tolong hentikan, Mbah." Namun dukun tua itu hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa dihentikan. Yang bisa dilakukan hanyalah menebus. Tiba-tiba tubuh Alia kaku. Ia mulai gemetar hebat, matanya mendelik ke atas. Dari mulutnya keluar suara serak, bukan suaranya sendiri. "Kenapa? Kak, kenapa kau pilih cara ini?" Suara itu dingin dan menusuk, suara Lina. Mbah Sirna segera menaburkan garam di sekeliling tubuh Alia, membaca mantra panjang. Tapi udara di ruangan berubah berat, dupa padam sendiri, dan cermin kecil di sudut kamar retak tanpa sebab. Malam itu, warga sekitar mendengar jeritan panjang dari rumah Mbah Sirna. Saat pagi tiba, hanya ada aroma kemenyan pekat yang tersisa, dan jejak darah menuju arah butik laras butik. Keesokan paginya, polisi dan warga menemukan Alia sudah tak bernyawa di dalam butik miliknya. Ia duduk bersimpuh di depan cermin besar, tersenyum dengan mata terbuka lebar. Di tangannya tergenggam potongan kain merah yang dulu dipakai dalam ritual Mbah Sirna. Namun hal yang paling mengerikan bukanlah tubuhnya, melainkan bayangan di cermin, dua sosok tampak berdiri di belakang Alia. Reno dan Lina. Tubuh mereka masih saling melekat, mata mereka kosong tapi tersenyum. Sejak malam itu, butik laras butik tak pernah dibuka lagi. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara mesin jahit berputar sendiri setiap malam Jumat. Kadang, jika seseorang lewat di depan butik saat hujan turun, ia bisa mendengar bisikan lembut seorang perempuan dari dalam, suara yang seolah berasal dari masa lalu.
"Mas, malam ini dingin banget, ya?" Dan jika berani menatap ke kaca etalase yang buram itu, sesekali tampak sosok perempuan bergaun putih duduk di balik meja kasir, sedang menjahit sesuatu. Benang merah meneteskan cairan seperti darah. Ia tersenyum kecil, menatap siapapun yang berani melihatnya, seolah ingin berkata bahwa karma tidak pernah berhenti. Ia hanya menunggu giliran. Konon, hingga kini, setiap malam Jumat, cermin di dalam butik itu tetap memantulkan 3 bayangan. Seorang istri yang menyesal, suami yang berdosa, dan adik yang terkutuk, terikat selamanya dalam lingkaran gancet yang tak bisa diputus, bahkan oleh kematian.